Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang kerja saya, itu tentang request of management. Apa sih request management itu? Yang pertama itu tentang manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Mengelola pekerjaan, mengelola pekerjaan manajer, berarti kita berbicara tentang 4 fungsi, yaitu 4 fungsi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Penyebab pertama itu peran yang dimainkan manajer. Apa yang manajer lakukan? Manajer itu melakukan berbagai fungsi dalam organisasi. Tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Nah, selanjutnya itu peran yang dimainkan manajer. Peran yang dimainkan manajer itu ada dua, peran antar pribadi dan peran informasi. Peran antar pribadi itu manajer diharuskan untuk berinteraksi dengan sejumlah besar orang selama satu minggu kerja. Mereka menyelenggarakan resepsi, mengajak klien dan pelanggan makan malam, bertemu dengan prospek usaha dan mitra, melakukan wawancara, rekrutan dan kinerja, dan membantu aliansi, persahabatan, dan hubungan pribadi dengan banyak orang lain. Dan peran informasi, manajer dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Dalam melakukannya, mereka menjadi pusat sumber informasi, sedang melibatkan jumlah besar informasi di kepala mereka sendiri. Mereka bergerak cepat dan bergerak cepat dari peran pengumpul ke peran menyebar dalam 10 menit. Meskipun banyak organisasi bisnis memasang sistem informasi manajemen yang besar dan mahal untuk melakukan banyak fungsi tersebut, tidak ada yang tidak dapat menandingi kecepatan kekuatan eksekutif otak manajer yang terlatih untuk memproses informasi. Yang kedua, selanjutnya itu peran keputusan. Dalam peran keputusan kewirausahaan, manajer berusaha meningkatkan bisnis mereka beradaptasi dengan perubahan, perubahan kondisi pasar, dan reaksi terhadap peluang yang muncul. Manajer yang mengambil pandangan jangka panjang dari tanggung jawab mereka adalah yang pertama itu menyadari bahwa mereka perlu menemukan kembali diri mereka sendiri, unit produk, dan layanan mereka, strategi pemasaran mereka, dan cara mereka melakukan bisnis, karena metode lama menjadi usang dan tersaing mendapatkan keuntungan. Nah, karakteristik utama pekerjaan manajer yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajer yang meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemindaian, pengawasan koordinasi, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Jenis-jenis keterampilan manajerial itu ada 3, keterampilan teknis, keterampilan hubungan personal, keterampilan konseptual. Apa sih keterampilan teknis? Manajer harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat, membaca prosedur, dan teknik di bidang khusus mereka. Sedangkan keterampilan hubungan manusia itu melibatkan kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang dan memahami motivasi karyawan dan memproses kelompok. Yang terakhir itu keterampilan konseptual. Keterampilan ini mewakili kemampuan manajer untuk mengatur dan menganalisis informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya itu bab the history of management. Semacam pertama itu asal mula manajemen.
berisi asal satu manajemen itu sebenarnya itu memiliki budaya pedagang yang berkembang di mana eh, barang-barang seperti biji-bijian, ternak, parfum, dan semikar dijual kepada pelanggan daripada di barter atau istilahnya menggunakan satu barang atau jasa bukan uang untuk membayar barang atau jasa lain. Bahkan Sumeria kuno menggunakan koin tanah menggunakan rencana lihat untuk membayar. Ukuran dan bentuk koin mewakili jumlah mata uang yang berbeda dan menandakan jenis barang yang dapat ditukarkan. Selanjutnya itu pengaruh Atenienses Italia. Perang salib dan berbagai pengembara membawa pengetahuan baru dari pengetahuan baru dari masyarakat maupun dinas. Selain itu ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor ini menyebabkan berdirinya Atenienses yang berlangsung awalnya di Italia, perkembangan mesin melihat distribusi ide ini di seluruh Eropa. Renaissance melihat kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan gagasan korporasi dan akuntansinya double entry. Faktanya beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. Selanjutnya revolusi industri. Revolusi industri adalah produk kombinasi atau kombinasi faktor termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, evolusi pasar, dan teknologi. Selain itu, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide pembagian kerja, spesialisasi, dan koordinasi dalam sebuah perusahaan memungkinkan untuk pengembangan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menetapkan kebutuhan akan manajer. Manajemen buatan Taylor. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry James mengembangkan bagian terkenalnya yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan seharusnya yang seharusnya dia lakukan. Frank dan Spielberg menambahkan studi gerak sebagai manajemen waktu Taylor. Selanjutnya manajemen administrasi dan birokrasi. Henry Fayol dan Max Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Fayol berfokus pada manajer puncak dan Weber fokus di manajer menengah. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Dia menekankan perlunya tindakan proaktif dan visi dari manajemen puncak. Sedangkan Weber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalistik dalam operasi mereka. Terus bab yang terakhir, the strategic management process. Nah, ini presiden saya mencapai untuk mempertahankan keunggulan kompetisi. Yaitu pertama strategi manajemen strategis. Manajemen strategis adalah kayak rangkaian aktivitas yang dilakukan manajer perusahaan untuk mencoba menempatkan perusahaan mereka pada posisi terbaik untuk bersaing dengan sukses di bidang pasar. Peran analisis strategis dalam rumusnya strategi. Analisis strategis tumbuhan eksternal itu atau di bidang perusahaan atau dunia bersaing dan lingkungan ini skala kemampuan dan sumber daya perusahaan memberi manajer gambaran yang jelas tentang apa yang harus mereka kerjakan dan juga apa yang perlu ditangani ketika pengembangan rencana untuk tujuan perusahaan. Selanjutnya tujuan strategi dibandingkan strategi. Tujuan strategis adalah untuk tujuan gambaran besar bagi perusahaan. Nah, mereka itu menggambarkan apa yang dilakukan
perusahaan untuk mencoba memenuhinya. Sasaran strategis ya, biasanya merupakan semacam sasaran kinerja, misalnya untuk meluncurkan produk baru, meningkatkan stabilitas atau menumbuhkan pangsa pasar untuk produk perusahaan. Dengan strategi tingkat bisnis, itu kerangka kerja yang digunakan perusahaan untuk mengatur aktivitas dan dikembangkan oleh manajer tingkat perusahaan. Selanjutnya, merencanakan tindakan tegas untuk menerapkan strategi. Rencana adalah keputusan untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah rencana mencakup keputusan tentang kapan dan bagaimana tindakan harus diselesaikan dan sumber apa yang akan diperlukan untuk menyelesaikan tindakan. Perencanaannya kombinasi dari memutuskan apa yang perlu dilakukan, mencari tahu bagaimana melakukannya, menetapkan peran kepada orang-orang, dan memberi mereka sumber daya untuk menyelesaikan tugas mereka, dan mengawasi pekerjaan untuk memastikan itu dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Merencanakan tindakan terjadi untuk menerapkan strategi. Mungkin skala waktu dinyatakan dalam perencanaan jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin jangka panjang sama setahun. Rinciannya perencanaan ketika manajer berkata dalam itu di tingkat perencanaan. Perencanaan strategi itu bertanggung jawab provinsi dan potensi, sementara manajer unit atau divisi mengambil rencana luas dan memfokuskan agar lebih sesuai untuk unit mereka sendiri. Tujuan baiknya spesifik, terukur dapat dicapai, relevan dan dekat waktu. Istilahnya ini dapat diingat dengan menggunakan akronim SMART. Tujuannya sangat penting untuk perencanaan karena mereka memfokuskan kegiatan perusahaan pada tujuan atau hasil tertentu. Dan terakhir itu mengukur dan mengevaluasi kinerja strategi. Pengukuran kinerja setiap aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan dapat memiliki ukuran kinerja yang dikembangkan untuk mengevaluasi keberhasilan aktivitas. Evaluasi kerja untuk menentukan apakah rencana telah berhasil dan mengidentifikasi setiap perubahan yang mungkin diperlukan. Hal ini dilakukan baik pada akhir dan awal perencanaan strategi, karena ketika manajer mengukur aktivitas perusahaan dan kemampuan untuk menuju tujuan, informasi yang mereka pelajari dengan melakukan pengukuran itu menjadi bagian dari analisis yang mereka gunakan untuk mengembangkan rencana dan tujuan yang lebih baik lagi dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan.